Iya ini dia subhanallah ya, kita lihat ini ada orang yang tega banget yang tiba-tiba main cancel aja udah pesen segitu banyak 60 porsi. Sampai orang nih ngutang-ngutang dan alhamdulillah nih buat jamaah yang mungkin belum tahu siapa itu Bang Sardi Siregar ya. Tadi udah lihat tayangannya yang masak sambil nangis. Nah hari ini udah hadir di studio. Assalamualaikum Bang. Sehat Bang Sardi? Waalaikumsalam, sehat Wah. Udah nggak nangis? Yang kecil suaranya masih nangis. Enggak, Udah nggak nangis ya? sehat. Udah alhamdulillah ya udah nggak nangis. Nih Bang Sardi kita mau tanya nih gimana perasaannya pas ketika tiba-tiba orang yang mesen itu mendadak langsung cancel. Padahal udah ngutang katanya buat modal masaknya, bener ya? Iya, posisi saat itu memang perasaan kalau dibilang bercampur emosi, sakit, kecewa. Tapi kalau mau gimana, kalau udah dibilang ya udah rezeki, udah Tuhan yang ngatur, saya ikhlas saja Mas. Oh Masya Allah. Tapi itu akhirnya masakannya kemana tuh sisanya yang 60? Kemarin saya ada nazar. Ah. Nazar untuk memang udah tertunda untuk membagikan ke anak yatim. Ya mungkin inilah jalannya untuk nazar itu yang saya Allahu Akbar. Jadi ini sebenarnya dikali-kali-kaliku untuk menyelesaikan dasarnya. Iya, Makanya jangan macam-macam. Jangan sembarangan nasar. Terus saya tanya lagi, ini udah dimaafin belum orang yang ngebatalin itu pesanannya? Insya Allah alhamdulillah tulus dari hati sudah dimaafin. Benar Tapi nih. setelah itu ada hikmahnya nggak setelah itu terus ada yang gantiin nggak uangnya? Kan berutang waktu itu. Oh itu sempat ngutang seminggu kemudian baru udah Udah dibayar balik? Udah dibayar Oh, alhamdulillah ya Allah. Tuh dia tuh jamaah yang ada di rumah. Jadi pada saat kita tiba-tiba memikirkan sesuatu ternyata nggak rezeki itu ya. Jangan sedih. Jangan jadi akhirnya menyalahkan Allah gitu. Nah ini sekarang Ustadz nih mau izin nih. Gimana? Kita ngobrol-ngobrol sambil kita ada ilmunya jadinya nih ya Masya Allah ya. Siap. Ini namanya orang mah kalau mau dapat rezeki itu pasti seneng banget. Yang jelas ya siapapun kalau dikasih rezeki pasti seneng. Tapi berbicara tentang mohon maaf sebenarnya seperti yang dialami Bang Sardi tadi ini nih. Apakah benar sebenarnya pintu utama dari perantara rezeki itu adalah memaafkan. Tapi kalau ada orang yang zolim ya mohon maaf nih seperti kejadian tadi Bang Sardi itu bagaimana kesimpulannya? Mohon izin. Kita bahas aja kalau gitu. Boleh silakan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Dalam sebuah riwayat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang siapa mereka yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, banyak sekali. Salah satunya adalah rahimallahu mra'an idza ba'. Allah merahmati seorang apabila dia samhan idza ba', yaitu murah sekali, mudah sekali, tidak menyulitkan kalau dia menjual. Wa idza ishtara, begitu juga saat dia membeli. Wa idza qada, tatkala dia memutuskan. Nah, apa yang dilakukan Bang Sardi tadi, terus kemudian apa yang didapatkannya, jangan-jangan cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmatnya. Sehingga dia mudah untuk bisa menyelesaikan apa yang disebut dengan istilah nazarnya tadi. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain tatkala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah mengingatkan kita semua nih, pedagang, bagaimana sesungguhnya tatkala terjadi dalam bab fikih disebut dengan iqalah. Iqalah tadi, yaitu tatkala ada orang membatalkan, terus dia memaafkan. Apa katanya? Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya aqalahullahu asaratahu yaumal qiyamah. Orang yang melakukan iqalah, artinya ya mempersilahkan orang tersebut untuk boleh katakan mengcancel, walaupun pada awalnya mungkin siapa yang tidak kecewa, sudah semua dibeli, sudah sebagian dimasak, yang terjadi adalah mengcancelnya secara sepihak. Bahkan dia minta apa tadi? DP-nya. DP-nya balik. Ya Allah, ya Rabbana. Ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan bukan cuma jalan di mana satu pekan ya tadi Bang Sardi ya, diganti sama Allah ya satu pekan, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, akan menggugurkan kesalahan dan dosa khilaf Bang Sardi nanti pada hari kiamat. Insyaallah. Karena Rasulullah mengatakan aqalahullahu asaratahu yaumal qiyamah. Allah akan memberikan maaf, ampunan bagi orang tersebut atas dosa, khilaf dan salahnya. Makanya ini jadi tahu kita bab namanya iqalah. Kalau tidak ada kejadian ini, mungkin banyak dari kaum muslimin juga tidak faham apa itu iqalah dan bagaimana nantinya dalam arti di dunia Allah mengganti dan bagaimana Allah memberikan persiapan penggantian berupa ampunan
di akhirat buat Amin, orang yang ya Allah. melakukan ini. Masya Allah, Amin, amin. tabarakallah. Amin. Jadi gimana? Maafkan. Adapun kezalimannya tadi, nanti dia yang akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Kalau kita sudah memaafkan, ini salah satu dari karakter orang yang akan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa wardahuma tatkala mengatakan arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Jika langit sekarang menaungi bumi, andai panjangnya itu ada sekian juta kilometer, maka dia disambung dengan bumi seperti ini. Itu luas kafling orang yang akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Cuma gara-gara memaafkan. Cuma gara-gara memaafkan doang. Jadi Luar intinya ini biasa. kalau misalnya kita sabar ya bisa memaafkan ini insya Allah membuka pintu rezeki. Kalau kita Insya nggak Allah. bisa memaafkan itu malah mempersempit pintu rezeki Itu kita. dia, Nauzubillah min zalik. Nah sekarang